Selamat hari Minggu umat yang terkasih. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Sebelum memulai ibadah, saya hendak menyampaikan beberapa hal. Pertama, hari ini kita memasuki bulan diakonia. Tema kebaktian hari ini adalah Yes We Can. Dengan pelayan firman adalah TPG Kristian Adi Pamungkas. Kedua, pada hari Rabu 15 September 2021, pukul 19.30 akan diadakan talk Telaah Alkitab Lintas Kewilayahan dengan tema Membalik Keadaan yang akan dipimpin oleh Pendeta Daud Cevi Neibaho. Ketiga, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas bantuan umat dalam mendukung aksi solidaritas COVID-19. Dana yang terkumpul telah digunakan untuk membantu saudara-saudara yang terdampak pandemi. Kami mengajak umat sekalian untuk terus berpartisipasi dalam gerakan solidaritas COVID-19 ini. Umat dapat mentransfer donasi tersebut ke rekening GKI Kepaduri dengan menambahkan angka 19 pada digit terakhir nilai donasi. Keempat, Majelis Jemaat telah membentuk tim Satgas COVID-19 GKI Kepaduri. Bagi umat yang terpapar virus corona dan membutuhkan informasi atau bantuan, dapat menghubungi tim tersebut. Info selanjutnya dapat dilihat dalam Warta Jemaat Digital. Demikian beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Mari kita menyanyikan dari KJ 9, Puji hai jiwaku, puji Tuhan. Selagi ada nafas.
Kebaktian hari ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Tuhan besertamu. Tuhan besertamu juga. Bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Bersama dengan Tuhan bukan berarti tidak ada kesulitan. Namun bersama dengan Tuhan kita dikuatkan untuk melewati setiap langkah kehidupan. Bersama dengan Tuhan kita dimampukan untuk melewati berbagai kemelut kehidupan. Bukankah ini yang menjadi pengakuan iman kita? Saudaraku, apakah pengakuan iman ini hanya sekedar pengakuan di mulut saja? Ataukah pengakuan iman ini menjiwai kita di dalam setiap langkah yang kita jalani? Marilah kita merenungkannya di dalam doa pribadi kita. Mari kita berdoa. Bapa, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Sebelum kami berkata-kata pun, Engkau tahu apa yang ada di dalam pikiran kami. Di dalam kerendahan hati kami datang kepadamu memohon ampun atas segala kelemahan kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang acap kali gagal mengucap syukur. Ampuni kami ya Tuhan, yang terkadang tidak mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, yang terkadang gagal untuk menyaksikan kebaikan-Mu terhadap sesama kami. Ya Bapa, ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang terambil dari Lukas 19 ayat yang ke-10 yang berkata, Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Damai Tuhan besertamu juga. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu,
sertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerah, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Umat yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nyanyian ya Tuhan, kami menyerukan bahwa kami bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kami berbahagia karena kami menyadari bahwa sepanjang hidup kami Tuhan beserta, Tuhan ada, Tuhan hadir, menolong dalam setiap hal yang kami alami. Suka, duka, dalam perasaan-perasaan ketika kami jatuh, khawatir, juga perasaan bahagia, kami yakin Tuhan ada. Karena itu ya Tuhan, yang terlebih membuat kami berbahagia adalah ketika kami sungguh merasakan Tuhan dekat. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya juga Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Tuhan ada bersama dengan kami, Tuhan dekat. Dan biarlah pada saat ini kami boleh mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan, yang menjadi kekuatan, menjadi pedoman, supaya kami boleh hidup melekat kepadamu. Inilah hati dan pikiran kami yang siap dan tertuju kepada Allah saja. Di dalam Kristus kami siap menerima sabdamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita membukanya dari Surat Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai 20. Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu.
Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berolahraga menjadi salah satu gaya hidup kebanyakan orang untuk menjaga stamina fisik atau kesehatan, begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara, salah satu olahraga sederhana dan yang mudah dilakukan oleh siapapun adalah jogging, berlari, atau paling enggak jalan gitu ya, jalan pagi atau lari pagi. Dan belakangan ini Bapak Ibu Saudara beredar banyak aplikasi smartphone untuk mengukur jarak tempuh saat kita lari atau jalan pagi. Saya juga yakin beberapa di antara Bapak Ibu ada yang suka menggunakan aplikasi ini gitu ya, supaya kita tahu jarak tempuhnya yang sudah kita jalani berapa gitu ya. Dengan aplikasi ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa mengukur jarak tempuh kita berjalan atau berlari. Selain itu kita juga bisa mengukur kecepatan jalan kita atau kecepatan lari kita. Bahkan aplikasi ini bisa menghitung kalori yang terbakar. Wah, jadi lebih semangat ya olahraganya. Kita juga punya target mungkin ya, dalam waktu 1 bulan ke depan, 2 bulan ke depan mau nurunin berat badan berapa misalnya begitu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau kita jogging atau jalan pagi ya tentunya rata-rata dari kita supaya kita fit ya, stamina terjaga, imun kita juga kuat. Makanya kita jogging atau jalan pagi biasanya di sekitar komplek rumah atau dekat rumah sekitaran begitu. Dan dengan demikian kalau menggunakan aplikasi pengukur jarak ini biasanya orang akan semakin semangat olahraga ya. Karena bisa mengukur, bisa tahu jarak atau pergerakan yang telah ditempuh. Apakah misalnya targetnya setiap hari 5 km gitu ya, atau 10 km, atau 10.000 langkah sehari misalnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau tadi itu kita bicara tentang olahraga jogging atau jalan pagi yang jaraknya sekitar 5 km atau 10 km per hari atau 10.000 langkah per hari. Yang biasa kita lakukan keliling komplek perumahan. Sekarang Bapak Ibu Saudara, apakah Saudara pernah membayangkan berjalan kaki sejauh 780 km? Atau jaraknya itu setara dengan dari Jakarta sampai Surabaya Bapak Ibu, jalan kaki. Dalam hati ngapain juga jalan kaki dari Jakarta ke Surabaya, kurang kerjaan kali ya, nyari penyakit ya. Sekarang juga kendaraan bisa lewat tol, mau naik mobil, mau naik pesawat, mau naik kereta, mau naik kendaraan umum bisa, ngapain jalan kaki Bapak Ibu ya. Toh bisa naik kendaraan. Nah Bapak Ibu Saudara, ini ada loh ya beberapa orang ya yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki sejauh 780 km. Salah satunya seorang pendeta GKI Bapak Ibu, yaitu Pendeta Novita Sutanto dari GKI Gading Indah ya. Yang tentunya ini bukan berjalan dari Jakarta ke Surabaya Bapak Ibu, tetapi perjalanan menyusuri pedalaman di Spanyol menuju Katedral Santiago Compostela ya. Perjalanan ini disebut sebagai Camino de Santiago Compostela ya. Apa itu Camino de Santiago Compostela Bapak Ibu? Dalam bahasa Spanyol, Camino itu artinya berjalan ya. Berjalan kaki. Santiago de Compostela adalah nama sebuah katedral yang sangat bersejarah di negara Spanyol. Jadi Camino de Santiago Compostela ini artinya berjalan kaki ke Katedral Santiago Compostela. Dan biasanya orang cukup menyebutnya dengan istilah Camino de Santiago atau jalan kaki menuju kota Santiago.
tepatnya di Katedral Santiago Compostela. Untuk apa berjalan kaki ke Santiago gitu? Emang nggak ada pesawat di sana, nggak ada kereta gitu ya? Kenapa harus jalan kaki 780 km, Bapak Ibu? Nah, Camino de Santiago Compostela ini menurut sejarah kekristenan, Bapak Ibu ya, ada sejarahnya ya. Seorang tokoh Kristen terkenal bernama Yakobus, kita tahu Yakobus adalah salah seorang murid Yesus ya, yang meninggal dan jasadnya dibawa oleh para pengikutnya dari Yerusalem menuju kota Santiago dengan berjalan kaki. Sejak itu rute tersebut menjadi ramai oleh para peziarah yang ingin mengunjungi makam Yakobus di Katedral Santiago de Compostela ya. Rute ini sudah ada dari abad 8 Bapak Ibu. Tetapi boomingnya atau mulai terkenal di sekitar abad 12. Jadi udah lama banget, rute yang sangat tua gitu ya untuk perziarahan spiritual. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau ditanya tentang perjalanan spiritual atau tentang ziarah begitu ya, mungkin timbul pertanyaan kalau ditanya, di mana sih tempat di mana sih tempat ziarahnya orang Kristen? Nah, Bapak Ibu, dalam tradisi kekristenan sebenarnya tidak ada kewajiban mengunjungi tempat suci dimanapun ya. Tapi kita tahu ada 3 tempat perjalanan spiritual yang biasanya dipakai Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah Yerusalem ya. Mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah ke sana ya. Yerusalem ini adalah tempat utama peristiwa tentang kehadiran Yesus dan pelayanan Tuhan Yesus. Yang kedua adalah Roma Bapak Ibu. Roma ini adalah sebuah tempat atau pusat kekristenan ya, khususnya Katolik. Dan yang ketiga adalah Camino de Santiago ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak rute perjalanan menuju Santiago Compostela ini ya. Rute yang paling terkenal adalah disebut sebagai rute French Way. Dimulai dari Saint-Jean-Pied-de-Port ya, kota kecil di perbatasan Perancis Spanyol. Jadi orang yang datang dari berbagai penjuru dunia, dia sampai dulu di sebuah kota kecil namanya Saint-Jean-Pied-de-Port. Semoga nggak salah menyebutnya ya. Kota terpencil di perbatasan Perancis dan Spanyol. Itu kemudian melewati pegunungan Pyrenees, masuk ke Spanyol hingga sampai Katedral Santiago de Compostela. Berapa jaraknya Bapak Ibu Saudara? Yang tadi saya katakan ya, sebenarnya ada beberapa versi karena ada banyak jalan alternatif dalam rute ini gitu ya. Jaraknya itu kurang lebih 780 km, itu kira-kira dari Monas Bapak Ibu, dari Monas Jakarta ya sampai alun-alun Surabaya, itu jalan kakinya Bapak Ibu. Karenanya setiap orang yang mau melakukan perjalanan ini harus mempersiapkan fisik, sebab dia akan menempuh 25 km per hari selama 33 sampai 35 hari. Itu juga kalau lancar ya perjalanan, itu juga kalau nggak keseleo kaki ya Bapak Ibu, kalau nggak cedera ya. Jadi normalnya sehari 25 km itu selama 33 sampai 35 hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi yang saya katakan bahwa seorang pendeta GKI melakukan perjalanan ini ya, Pendeta Novita Sutanto, GKI Gading Indah, sebagai sebuah perjalanan spiritualnya ya. Pendeta Novita yang melakukan perjalanan ini pada bulan Mei sampai Juni 2017 yang lalu, membagikan kisahnya Bapak Ibu yang saya kutip dari tulisannya di laman website Ignite dan kanal YouTube GKI Gading Indah. Dia bercerita Bapak Ibu Saudara bahwa rute yang ditempuh ini sangat beragam medannya. Perjalanannya kadang mendaki gitu ya, karena melalui perbukitan atau pegunungan Pyrenees tadi, itu bisa sampai 2000 mdpl ya, kemudian habis mendaki turun lagi, jalannya naik turun, kemudian kadang ada pemandangan yang sangat indah gitu ya dalam perjalanan itu, kadang juga ada hujan badai, dia harus membawa jas hujan supaya bisa tetap berjalan gitu. Kemudian juga ada tempat perhentian yang mempunyai banyak arti di perjalanan itu Bapak Ibu Saudara. Dia juga bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara di penjuru dunia yang sedang melakukan perjalanan spiritual yang sama. Nah Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Pendeta Novita merefleksikan perjalanan spiritualnya itu mengandung makna bahwa hidup sejatinya adalah sebuah perziarahan. Ya, kadang kalau kita dengar istilah ziarah itu identiknya kuburan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi
definisi arti kata ziarah itu, kita berziarah artinya kita bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu makna arti ziarah. Bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Tetapi tempat itu bukanlah tujuan. Ini bukan soal tujuan, tetapi pergerakannya itu, perziarahannya itu. Seperti ketika Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya, ikutlah aku, bukan mengikut ke sebuah tempat, apakah itu ikut Yesus menuju tempat Yerusalem, Kapernaum, Galilea, Nazaret, Golgota, bukan soal tempat kemananya ikut aku itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, panggilan ikutlah aku yang Yesus sampaikan kepada para muridnya itu adalah panggilan untuk kita berjalan mengikuti Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ilustrasi Camino de Santiago memberikan gambaran bahwa sejatinya hidup kita adalah sebuah perjalanan. Dan tema hari ini Bapak Ibu Saudara adalah Yes We Can, ya. Dalam bahasa Indonesia, ya kita bisa. Ya aku bisa. Lantas bagaimana kita memahami atau menghayati kalimat Yes We Can ini dalam kaitannya dengan perziarahan hidup, perjalanan hidup yang kerap kali penuh liku dan tidak mudah, Bapak Ibu. Ya, makanya ada lagu tuh, hidup penuh liku-liku, gitu gak sih lagunya ya? Ya kadang perjalanan naik turun, atau ya ada yang menyenangkan, ada yang happy, tapi juga ada yang kita sedih. Medannya susah, tantangannya susah. Kemudian bagaimana, apa arti Yes We Can itu di tengah perjalanan hidup yang kita alami. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat makna Yes We Can sebagai tema hari ini dalam teks yang kita baca. Belajar dari perjalanan hidup seorang rasul bernama Paulus ya Bapak Ibu Saudara dalam Filipi 4 ayat 10 sampai 20. Teks Filipi 4 ayat 10 sampai 20 ini berisi ungkapan syukur Paulus kepada jemaat di Filipi, sekaligus kesaksian imannya atas penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara ketika Paulus bersuka cita di dalam Tuhan, dikatakan di ayat yang 10. Di ayat 11 juga dia mengatakan bahwa dia belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ada unsur pembelajaran di dalamnya. Belajar apa? Belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mau keadaannya lagi berlimpah atau lagi kekurangan, lagi keadaannya kenyang atau lapar. Begitu ya Bapak Ibu Saudara. Merasakan pengalaman kekurangan dan kelimpahan. Soal kenyang dan lapar di ayat yang ke-12. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa inti penghayatan iman Paulus, Bapak Ibu Saudara, tertulis pada ayat yang ke-13. Dan ini menjadi ayat yang sangat powerful. Ya. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara ya. Perkara itu apa sih? Nah kadang perkara juga identiknya seringkali kayak ke arah yang negatif ya. Dah jangan bikin perkara misalnya begitu ya. Dah jangan nambah-nambahin perkara. Itu kadang, tapi perkara itu artinya segala hal ya, semua hal ya. Artinya segala perkara, segala hal dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kemudian saya semakin penasaran dengan ayat ini gitu ya. Kenapa Paulus bisa mengungkapkan ini? Masa iya sih semua hal dia benar-benar bisa melakukan? Emang dia nggak pernah ngerasain yang namanya down, jatuh, terpuruk, galau gitu? Kemudian saya mencoba untuk melihat lebih jauh Bapak Ibu dari bahasa aslinya ya, bahasa Yunaninya. Statement Paulus yang mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita lihat dari bahasa aslinya Bapak Ibu adalah panta isuo ento endinamonti me ya. Dan ada dua kata dalam bahasa Yunani dalam statement ini yang sangat mengena buat saya dan ini sangat powerful Bapak Ibu. Yang pertama adalah kata segala perkara yaitu panta itu ya. Panta. Segala perkara, artinya Bapak Ibu adalah segala sesuatu. Bicara soal segala sesuatu yang dimaksudkan oleh Paulus di sini bukan cuma hal-hal yang kecil, tetapi segala hal yang besar. Ya, segala perkara pada teks ini menunjukkan pada kekhawatiran yang pernah dialami oleh Paulus. Kekurangan, kelimpahan yang dia juga alami, bahkan dia belajar dari peristiwa itu. Soal kecukupan makanan, soal perkara kesatuan hati agar tidak terjadi perpecahan dengan rekan-rekan yang lain gitu ya, teman-teman yang lain. Perkara mengerjakan tugas panggilan. Dan inilah
yang dikatakan dengan lantang oleh Paulus, segala perkara, baik yang kecil maupun yang besar. Ya. Dan kadang Bapak Ibu kalau kita bicara soal perkara atau hal-hal dalam kehidupan kita, paling enggak di masa lalu gitu ya, ada yang kita mengalami persoalan yang mungkin kita sebut sebagai persoalan yang berat, besar, atau persoalan yang ringan, tergantung kita mengukurnya bagaimana. Atau juga kita benar-benar berbahagia yang senang gitu ya, ngerasanya senang gitu Bapak Ibu ya. Salah satu peristiwa yang bikin saya senang untuk pertama kalinya Bapak Ibu adalah ketika punya keponakan Bapak Ibu ya. Kadang-kadang saya misalnya ngelihat gitu ya, teman-teman atau saudara yang lain, ya rekan-rekan atau teman-teman yang lain punya ponakan, oh ya senang juga sih. Tapi baru ngerasain senangnya ketika, wih ada keluarga baru nih, ada orang baru nih di keluarga ini gitu ya. Artinya kayak beda aja ada rasa, itu peristiwa yang menurut saya senang gitu ya, pertama kali. Nah Bapak Ibu Saudara, dan semua peristiwa itu baik suka, duka, apapun yang kita rasakan itu segala perkara itulah yang dimaksudkan oleh Paulus, hal yang kecil dan hal yang besar. Dan kata yang kedua Bapak Ibu Saudara adalah kata isuo, yaitu kutanggung. Kutanggung atau isuo ini berarti memiliki kekuatan atau kemampuan. Dan jika digabung dengan kata sebelumnya, panta tadi ya, panta isuo, segala perkara dapat kutanggung, maka kita akan menyimpulkan bahwa Paulus memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai masalah, baik masalah yang besar, masalah yang kecil ya, perkara besar, perkara kecil ya. Dan kekuatannya itu, Bapak Ibu Saudara, kekuatan ini bukanlah berdasarkan kekuatan dirinya sendiri. Karena semua hal yang berasal dari diri sendiri itu terbatas sifatnya Bapak Ibu. Sebagai contoh, hari ini saya sehat, suatu saat mungkin saya bisa sakit Bapak Ibu, yang nggak pengen sakit sih pastinya ya. Ya itulah keterbatasan manusia, kita nggak bisa ketika hari ini sehat, besok sakit, tling saya langsung sehat. Belum tentu juga nggak bisa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita merasa kita gagah perkasa, tapi besok kita bisa tua dan tidak berdaya. Ya, itulah keterbatasan manusia. Dan Paulus menyadari bahwa dia juga manusia yang terbatas yang tidak bisa mengandalkan kekuatan dirinya. Maka dari itu sumber kekuatan Paulus berasal dari Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, statement ini juga menjadi relevan buat kita. Bukankah dalam hidup kita, perjalanan hidup kita, banyak perkara yang terjadi yang mungkin sampai sekarang gak kelar-kelar gitu ya. Atau bahkan makin parah atau makin berat gitu ya. Atau sebaliknya ada perkara banyak hal yang Tuhan benar-benar menyentuh, Tuhan juga benar-benar berbuat baik kepada kita dan kita merasa bersyukur. Kita berkata kepada Tuhan, aku bernyanyi bahagia, aku berbahagia ya Tuhan. Itu semua dalam kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dengan demikian Paulus menyatakan dengan tegas tema kita hari ini, dan ini juga yang menjadi spirit dan ini menjadi ekspresi iman Paulus yang juga dinyatakan kepada kita. Dia menyatakan dengan tegas, yes I can, ya saya bisa menjalani berbagai perkara dalam hidup dengan kekuatan dari Tuhan, ya saya bisa menjalani berbagai perkara dalam hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Begitu juga dengan saudara dan saya. Kita bisa mengatakan Bapak Ibu Saudara dengan tegas, yes we can. Ya, kita bisa. Ya, saya bisa. Kita bisa menjalani hidup kita dengan berbagai perkara yang terjadi di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara dan saya. Ya, kita bisa Bapak Ibu. Bisa di sini bukan dengan kacamata manusiawi, ini penting Bapak Ibu Saudara. Bisa di sini bukan dengan kacamata manusiawi, tetapi bisa di sini kita pahami dengan kacamata iman kepada Tuhan. Ya, kalau pakai kacamata manusiawi, ya mungkin kerap kali kita akan mengatakan nggak bisa nih Pak Adik kalau begini, ini semua karena Tuhan. Saya ingat satu kesaksian ketika kita melampaui masa-masa kemarin Bapak Ibu, PPKM darurat yang benar angkanya sangat tinggi sampai 50.000, angka kematian sangat tinggi. Betapa kita melihat itu sebagai badai yang sangat berat. Dan saya yakin bahwa mungkin saat ini Bapak Ibu Saudara masih mengingat atau masih mengenang ya peristiwa duka yang dialami Bapak Ibu.
mungkin kita nggak akan bisa untuk melewati masa-masa itu secara manusiawi. Maka itu kita saling menguatkan, saling mendoakan sehingga kita bisa melaluinya dengan iman kepada kekuatan Tuhan. Dan inilah yang disampaikan oleh Paulus, spiritnya Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan penghayatan iman inilah Bapak Ibu Saudara yang dihidupi secara utuh oleh Paulus, juga kita sebagai pengikut Kristus Bapak Ibu. Dan lantas apa relevansinya buat kehidupan kita sekarang ini Bapak Ibu Saudara? Kalau kita berkata tadi hidup adalah sebuah perjalanan Bapak Ibu, hidup adalah sebuah ziarah, ya. Hidup adalah sebuah perjalanan, berarti kita bisa definisikan bahwa hidup itu berada di rentang 2 titik Bapak Ibu. Yaitu titik kelahiran, titik awal, ya, yaitu kelahiran, dan titik akhir kita sebut sebagai kematian. Perjalanan hidup itu ada di antara rentang kedua titik ini Bapak Ibu Saudara. Dan di sepanjang rentang ini ada yang namanya masa kini, itu yang di bagian tengah Bapak Ibu Saudara. Apa itu masa kini? Masa kini adalah waktu yang merujuk pada peristiwa yang dirasakan secara langsung saat ini. Saat ini saya di gereja misalnya lagi khotbah ya. Saat ini Kotaro lagi ngeklikin tuh slide-slide Bapak Ibu ya, lagi ngatur-ngatur tadi ya untuk operasin live streaming kita ya. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara sedang beribadah misalnya, itulah waktu masa kini. Atau juga merujuk pada skala waktu tertentu bicara soal masa kini. Kita bisa bicara Bapak Ibu kalau waktu masa kini itu misalnya kita masih bisa bicara soal beribadah secara daring. Mungkin masa kini kita ada yang lagi sakit, ya, ada yang lagi lemah fisik, atau juga sekarang kita ada yang lagi sehat. Mungkin sekarang ini masa kini kita ada yang masih bisa diberikan berkat Tuhan untuk bekerja, ya, atau masih pergumulan dalam mencari pekerjaan. Masa kini kita mungkin kita bisa merasakan sekarang ada yang ibadah bersama dengan istri, suami, sama anak begitu ya, kebersamaan dengan keluarga, atau mungkin sekarang di masa kini kita Bapak Ibu Saudara ada yang tidak bersama dengan orang terkasih, keluarga. Itu adalah realitas bahwa saya hendak mengatakan dari firman Tuhan, di masa kini kita Tuhan ada dan beserta. Dalam segala perkara, segala hal, segala waktu Tuhan ada. Ya. Yang kedua Bapak Ibu masa lalu. Masa lalu ini merujuk pada peristiwa yang terjadi sebelum suatu titik waktu tertentu ya. Makanya masa lalu itu bicara soal masa yang lampau, yang sudah lewat dan sebuah keniscayaan bahwa masa lalu itu nggak bisa diubah Bapak Ibu ya. Misalnya kalau kita ingat Bapak Ibu masa lalu yang kemarin ketika terpapar COVID, mungkin di antara kita ada yang masih ingat waktu menjalani masa-masa isoman ya. Betapa beratnya, tapi toh bisa dilalui ya. Atau mungkin berpikir waktu itu sangat berat, nggak bisa melalui, bikin stres misalnya. Secara manusia mungkin tidak bisa, tetapi bersama Allah dengan kekuatan Allah kita bisa melalui. Ya, juga ketika kita mendapatkan orang yang terkasih, seperti saya misalnya mendapatkan seorang keponakan misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Atau kita kehilangan orang yang terkasih, itu kan bagian dari masa lalu yang bagian dari penyertaan dan kekuatan Tuhan juga ya. Hidup berkelimpahan atau khawatir di masa lalu kita. Di masa lalu kita juga mungkin kita merasakan momen-momen bahagia atau momen-momen menyedihkan, itu kan bagian dari masa lalu Bapak Ibu Saudara. Dan di segala masa itu Tuhan beserta. Dan satu lagi Bapak Ibu, di antara rentang 2 titik, yaitu titik awal dan titik akhir perjalanan hidup kita ada yang namanya masa depan Bapak Ibu. Masa depan adalah waktu setelah masa kini ya, makanya waktu masa depan itu bersifat spekulatif. Kita nggak tahu, nggak bisa nebak Bapak Ibu Saudara. Masa depan itu nggak pasti Bapak Ibu. Karenanya ada istilah pengharapan ya, karena tidak ada yang pasti di hari depan, tetapi kita punya pengharapan di dalam Kristus, makanya kita bisa teguh untuk berjalan dan melangkah. Tentu yang menjadi pengharapan kita di masa depan, misalnya keadaan yang semakin membaik pandemi ini Bapak Ibu ya. Juga mungkin ada pengharapan dari Bapak Ibu Saudara yang pengen bertemu atau berkumpul dengan saudara atau teman ya. Bisa ke gereja lagi Bapak Ibu Saudara, itu kan bagian dari pengharapan. Dan gak salah berpengharapan gitu ya, benar berpengharapan. Namanya berpengharapan kan kita kan berdoa juga kepada Tuhan. Pengharapannya pengen bisa beribadah lagi. Sama kayak kita Bapak Ibu Saudara di gereja kita nih,
di masa yang akan datang, di masa depan besok ya kita udah planning nih Bapak Ibu untuk ibadah tatap muka di gereja. Nah ini kan bagian dari pengharapan ya Bapak Ibu Saudara. Makanya setelah kebaktian ini nanti sama-sama karyawan kita mau bikin video perkenalan untuk tata cara mengikuti kebaktian di gereja tatap muka ya. Ini kan rencana, ini namanya pengharapan di masa yang akan datang. Meskipun kita nggak tahu info-info yang beredar di berita atau keadaan pandemi ya puji Tuhan sih. Kalau lihat dari beritanya belakangan ini PPKM levelnya semakin turun, keadaan membaik ya. Optimisnya kita keadaan semua semakin membaik. Tetapi bicara soal masa depan artinya bicara soal pengharapan dan itu kita letakkan pada kasih dan penyertaan Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara seluruh rangkaian perjalanan hidup ini pada akhirnya Bapak Ibu baik masa lalu, masa kini, masa depan kita sandarkan pada kekuatan Allah. Kekuatan Allah itulah yang memampukan kita dan menolong kita sehingga kita punya daya, punya energi untuk terus berjuang dan melangkah. Bukan membuat kita loyo, lemas, akhirnya putus asa malah nggak punya harapan hidup. Tetapi harapan atau daya itu yang kita miliki adalah daya ilahi, daya dari Tuhan. Inilah kenapa Paulus bisa mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan segala perkara Bapak Ibu Saudara dapat kita tanggung. Dapat Bapak Ibu Saudara dan saya tanggung. Di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepada kita. Yes, we can. Kita bisa dengan kekuatan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ingin menutup khotbah ini dengan sebuah puisi Bapak Ibu. Puisi ini berasal dari Belanda ya. Ditulis oleh seorang perempuan Belanda. Bunyi puisinya begini Bapak Ibu. Apapun yang akan terjadi di masa depan, tangan Tuhan memegangku. Dengan keyakinan aku melayangkan mataku ke suatu tempat yang tidak pernah aku tahu. Ajar aku ikut tanpa bertanya-tanya. Bapa, yang kau lakukan semuanya baik. Hanya ajar aku untuk menanggung saat ini dengan tenang dan kuat. Tuhan, aku mau menyanyikan kasih-Mu walaupun jiwaku tidak mengerti tentang Engkau. Diberkatilah mereka yang berani percaya walaupun tidak melihat. Jalan-Mu tidak terlihat olehku. Tetapi aku tidak bertanya kepadamu, mengapa? Nanti aku akan melihat keagungan-Mu saat aku di sorga. Jangan biarkan aku memilih sendiri takdirku. Kalaupun bisa memilih, aku tidak berani. Pasti aku akan memilih yang salah kalau Kau memberi aku pilihan itu. Perlakukan aku seperti anak kecil yang tidak dapat menemukan jalanku sendiri. Pegang tanganku dengan tangan-Mu dan tuntun aku seperti anak kecil. Kemanapun jalan yang aku harus tempuh, di tangan Bapa yang setia. Aku akan terus berjalan dengan menutup mataku ke tempat yang aku tidak tahu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, puisi ini ditulis oleh seorang perempuan Belanda bernama Jacqueline van der Waals ya. Anak dari seorang ahli fisika. Ya, bapaknya seorang ahli fisika yang pernah meraih Nobel juga. Ibunya sudah lama meninggal saat dia masih muda ya. Jacqueline dibesarkan oleh ayahnya yang tertutup, agak introvert gitu ya. Jadi karakternya tertutup Bapak Ibu Saudara. Dan dalam puisinya tersebut yang tadi saya bacakan, Jacqueline mengungkapkan bahwa dirinya tidak ingin jalan sendiri dan menentukan pilihan hidupnya. Dia ingin Tuhan memegang tangannya. Apapun yang Tuhan berikan itu adalah yang terbaik untuknya. Kalau seandainya pun diberikan pilihan, kata Jacqueline, ya, dia juga tidak berani memilih karena dia merasa seperti anak kecil yang tidak bisa menentukan pilihan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tersirat puisi ini kayak menggambarkan si Jacqueline ini yang mungkin lagi sakit parah gitu ya, atau mau meninggal gitu ya, kayak bicaranya soal mendekati hari-hari terakhir gitu ya. Spekulasi ini ada Bapak Ibu Saudara, tapi kita tidak pernah tahu kapan situasi atau bagaimana keadaan Jacqueline ini ketika menulis puisi ini. Namun puisi ini kemudian diberikan nada oleh John Zundel sehingga menjadi sebuah lagu yang kita kenal Bapak Ibu, Tersembunyi Ujung Jalan ya. Kidung Jemaat 416. Lagu ini Bapak Ibu Saudara mengandung makna penyerahan diri kepada Tuhan. Sebab kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Kita nggak bisa apa yang ada di ujung jalan sono Bapak Ibu. Ujung jalan hidup kita, titik akhir hidup kita. Ya.
Tapi Bapak Ibu Saudara, seperti anak kecil yang memegang tangan ayah dan ibunya, Bapak Ibu Saudara, demikian juga kita mau memegang erat tangan Tuhan dari sekarang sampai di penghujung jalan. Bapak Ibu Saudara, sebagai doa pada hari ini, di akhir khotbah ini saya mengajak kita untuk bernyanyi lagu Tersembunyi Ujung Jalan sebagai sebuah penyerahan diri kita kepada Tuhan, sebagai sebuah penyerahan tangan kita seperti anak kecil yang dipegang oleh orang tuanya supaya Tuhan megang tangan kita, Bapak Ibu. Karena jangan biarkan kita menentukan pilihan kita sendiri, biarlah Tuhan yang boleh memampukan kita, memberikan kekuatan untuk kita bisa berjalan melangkah seperti apa yang Tuhan inginkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita meresapi, kita menyanyikan lagu Tersembunyi Ujung Jalan. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu, tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Tuhan, janganlah biarkan ku tentukan nasibku, berilah hanya ku dengarkan keputusan hikmat-Mu. Aku ini pun selaku kanak-kanak yang beban, Bapa jua bimbing aku ke kehidupan kekal. Dengan Bapa aku maju dalam malam yang kelam, ke negeri yang tak ku tahu, dengan mata terpejam. Meski ujung jalan tersembunyi dan kita tidak bisa melihatnya, tapi biarlah kita menyerahkan tangan kita untuk dipegang oleh Tuhan seperti anak kecil yang dipegang oleh orang tuanya dan dibimbing oleh Tuhan sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini, kita bisa melalui hari-hari kita ini dengan kekuatan dari Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di bawah tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di bawah tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengimani bahwa hidup yang kami jalani saat ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan. Karena itu ya Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk boleh mempergunakan waktu di dalam kehidupan kami ini dengan sebaik-baiknya, dengan seturut apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kami. Dan mampukanlah kami Tuhan untuk boleh melangkah
Tuhan yang menyertai, Tuhan yang boleh memberikan kekuatan. Seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada Paulus. Sehingga segala perkara boleh kami hadapi, boleh kami jalani, boleh kami lalui hanya dengan kekuatan dari Tuhan saja. Bapa yang baik, kami serahkan seluruh pergumulan kehidupan kami ya Tuhan, segala masa dalam kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengingat dan berdoa untuk negara kami Indonesia. Di tengah upaya dalam mengatasi pandemi COVID-19 ya Bapa, di mana belakangan ini juga kami boleh merasakan sukacita juga ya Tuhan ketika pemerintah mengumumkan kasus COVID menurun, level PPKM juga boleh menurun ya Tuhan. Semoga ini menjadi keadaan atau situasi yang terus membaik ya Bapa. Namun dari semuanya itu biarlah kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mampukan setiap kami ya Tuhan sebagai manusia untuk boleh mengerjakan apa yang bisa kami kerjakan ya Tuhan. Untuk kehidupan yang lebih baik, untuk keadaan yang semakin lebih baik. Melalui setiap kelebihan, kurangan kami, talenta kami ya Tuhan. Biarlah kami juga boleh mendukung upaya dalam mengatasi pandemi ini ya Tuhan. Dengan cara yang kecil kami juga boleh memberikan sumbangsih kami ya Tuhan. Negara Indonesia yang juga terus melakukan proses vaksinasi, biarlah Engkau memberikan hikmat, berikan pertolongan, kekuatan kepada setiap orang yang bertugas, yang melayani vaksin ya Tuhan. Orang yang terlibat langsung dalam program vaksinasi ini, supaya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapa yang baik, kami berdoa juga buat gerejamu GKI Kepaduri, dalam setiap program yang dijalani juga saat ini. Dalam bulan diakonia kami boleh diingatkan untuk menjadi berkat bagi sesama, untuk menjadi terang, untuk berdampak kepada orang lain sesama kami ya Tuhan. Pakailah hidup kami ini sebagai saluran berkat dari Tuhan. Hidup sebagai gereja, diri kami sebagai gereja dimanapun ya Tuhan. Juga dalam persekutuan kami yang saat ini boleh kami tetap syukuri dalam ibadah daring. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah kami bertumbuh menjadi persekutuan yang semakin dekat. Kami juga boleh semakin melekat dengan Tuhan, semakin beriman teguh kepada Tuhan, dan kami juga dikuatkan oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Panti Asuhan Asih Lestari yang telah Tuhan percayakan melalui gerejamu di tempat ini untuk memberikan, mengelola, menata ya Tuhan. Biarlah panti asuhan ini boleh menjadi rumah di mana cinta kasih boleh dirasakan oleh setiap orang di dalamnya. Untuk anak-anak pengasuh maupun keluarga Asih Lestari semuanya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kecukupan, Engkau memberikan damai, Engkau berikan juga perlindungan melalui setiap orang-orang yang mendidik, mengajar, mengasuh pada anak-anak kami ya Tuhan. Juga secara khusus untuk relokasi Panti Asuhan Asih Lestari yang terus diproses, Tuhan kiranya memberikan pertolongan, kelancaran supaya setiap hal yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk setiap usaha kami dalam hal pekerjaan, usaha yang terus kami lakukan dalam masa pandemi ini ya Tuhan. Ajari kami untuk terus senantiasa bersyukur. Ajarlah kami untuk terus mau berupaya, berjuang, berusaha. Dan semua itu boleh kami lakukan hanya di dalam kekuatan Tuhan saja. Bapa yang baik, pada saat ini kami juga mengingat dan berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit maupun terbaring lemah dalam proses pemulihan. Kami terus mendoakan untuk Ibu Sinta Sutardi, Ibu Mariati Chandra, Saudari Areta, Bapak Yahya Wangsa Saputra, Bapak Yevons, Ibu Anita, Bapak Cendana Wiraya, Bapak Heri Setiawan, Ibu Isnarti Hananto, Bapak Samhudi Chandra, Saudara Michael Hutapea, Bapak Yosua Sembiring, Bapak Rustel Siahaan, Bapak Harjanto Trisno, Bapak Christian Trisno. Kami membawa nama-nama mereka ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berikanlah atau nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada setiap mereka ya Tuhan, sehingga saudara kami yang sakit ini boleh merasakan kedamaian melalui obat-obatan, makanan ya Tuhan, maupun orang-orang yang
membantu, menolong, mengasuh. Kiranya Tuhan berikan kesabaran, dan biarlah setiap upaya medis yang dilakukan juga boleh mendatangkan pemulihan. Bapa yang baik, pada akhirnya kami serahkan saudara kami ini yang sakit hanya kepada pertolongan dan kekuatan Tuhan saja. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk jemaat, saudara-saudara kami yang Tuhan sertai dan Tuhan berikan kelimpahan syukur atas pertambahan usia 1 tahun ya Tuhan. Kami mengingat dan berdoa untuk Ibu Sheila Elpiananda, Saudara Geraldi Stefanus, Ibu Sylvia Sando, Ibu Ellen Sutanto, Ibu Irawati Tantiono, Saudari Rina Setiawati, Ibu Lydia Kurnia, Ibu Jenny Hardiman, Saudara Anjas Papuandi Satya, Bapak Guntur Kartiwa, Ibu Parsini, Bapak Wolfgang Schroeder, Bapak Herman Tirtawijaya, Bapak Billy Pakpahan, Ibu Farida Irawan, Bapak Ronald Darmaji, Saudari Ineke Putri Mana, Ibu Sondang Mariani Aritonang, Ibu Yosefin Gumulya, Saudara Yosep Panahatan Lumban Tobing, Saudari Shona Anggreni Tahari, Bapak Boris Carlos Pakpahan, Saudari Elizabeth, Ibu Teli Panjaitan, Saudari Evi Karyadi, dan Saudari Fania Petrina Suryadharma. Bapak yang baik, kami sungguh bersyukur dan ikut bersuka cita bersama saudara kami yang berulang tahun. Biarlah dalam kelimpahan syukur atas kebaikan Tuhan, saudara kami ini boleh senantiasa hidup mengandalkan kekuatan Tuhan, bersandar pada Tuhan, berserah diri pada Tuhan, seraya terus menjadi berkat, menjadi terang, menjadi perpanjangan cinta kasih Tuhan. Lindungilah dan jagalah mereka ya Tuhan, sertai dalam setiap harapan, keinginan maupun setiap hal yang diinginkan di dalam doa. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan pada saudara kami ini. Bapak yang baik, pada akhirnya kami serahkan seluruh pergumulan pengharapan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami tidak henti-hentinya memohon kepada Tuhan untuk terus memberikan kekuatan kepada kami, memberikan hikmat dalam kami boleh menentukan, memutuskan pilihan-pilihan yang sulit sekalipun. Biarlah semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan ya Tuhan di dalam kerendahan hati kami. Kami serukan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Umat Tuhan,
Marilah kita menyampaikan persembahan syukur minggu kita kepada Tuhan. Umat dapat menyampaikannya dengan 3 cara. Yang pertama dengan mentransfer ke rekening BCA 19831054444 atas nama Gereja Kristen Indonesia. Yang kedua dengan scanning QR Code melalui OVO, GoPay, Link, dan BCA Mobile. Yang ketiga dengan menyerahkannya ke tata usaha pada jam kerja dengan membubuhkan nama atau nomor anggota dan jumlah persembahan di amplop. Firman Tuhan dalam Ratapan 3 ayat 22-23 berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu." Mari kita naikkan pujian kasih setia-Mu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Mari kita membawa persembahan syukur kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur atas limpahan kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa mengasihi-Mu dan sesama kami. Kini kami membawa persembahan syukur kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menerimanya. Kami menaikkan doa syukur ini di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala kurnia. Amin. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita katakan, yes we can, sebab di tangannya selalu ada hari esok yang penuh harapan. Allah mengutus putranya Yesus, Maha Pengasih, Maha Tabib. Ia pun mati menebus kita
esok bukti kebangkitannya. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Bila hidupku kelak berakhir pula deritaku, maut ditaklukkan, hidup abadi, dan ku disambut oleh Juru Selamatku. Karena Yesus hidup, ada hari esok. Karena Dia hidup, ku tak gentar. Dan aku tahu hari esok di tangannya. Dan hidupku berarti karena hidupnya. Saudaraku, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita dari sekarang sampai selama-lamanya.